Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mata kuliah perancangan tata letak fasilitas dengan subbab perencanaan kebutuhan sumber daya pabrik. Nah, perlu diingat ya, yang namanya perencanaan, kita tuh harus benar-benar tepat dan sesuai gitu, identifikasi masalahnya, kemudian kebutuhan dari user atau kebutuhan dari pihak-pihak terkait yang merencanakan project ini. Nah, ini jadi kita perlu hati-hati dalam melakukan perencanaan. Yang pertama dilakukan dalam perencanaan kebutuhan sumber daya ini, yang pertama adalah analisis produknya. Jadi produknya tuh apa sih sebenarnya yang mau dibuat gitu. Nah, di sini pabrik merupakan kumpulan berbagai sumber daya seperti mesin, bahan baku, energi, dan lain-lain yang dikonversi menjadi produk jadi. Kemarin kita sudah sempat bahas untuk pertemuan sebelumnya, jadi antara perbedaan pabrik dan industri. Ya, masih ingat ya, jadi pabrik itu ada di dalam industrinya. Di sini produk jadi merupakan titik awal dari proses perancangan. Yang perlu diperhatikan adalah kebijakan tipe produknya, tipe produksi, dan metode kerja. Nah, di sini ada beberapa tipe-tipe produk. Produk positioning atau penempatan produk yang dikenal dalam industri manufaktur adalah yang pertama adalah make to stock, produksi untuk stok. Merupakan tipe produksi yang menjaga persediaan produk jadi melalui penyimpanan sejumlah produk di gudang. Penyimpanan sejumlah produk di gudang. Kemudian tipe ditunjukkan untuk pasar yang menginginkan produk-produk standar. Kemudian pengiriman dan penyediaan itu adalah sesegera mungkin atau immediately. Dan variasi dari segi berupa warna, ukuran, mungkin ada rasa juga ya, atau rupa-rupa lainnya. Kemudian contohnya di sini adalah produk makanan. Nah, kalian tahu sendiri kan kayak Indomie gitu, dia adalah mass product. Nah, ini make to stock itu biasanya adalah mass product atau produk massal. Di sini Indomie itu kan memang pengiriman dan penyediaannya juga harus segera mungkin ya, karena banyak yang suka, kemudian sudah bertahan ya dari berapa puluh tahun yang lalu gitu Indomie sudah ada. Nah, kemudian variasinya juga rasanya itu kan juga dia macam-macam. Dari berbagai rasa itu juga warna dari bungkusnya itu kan beda-beda. Itu contoh dari variasinya. Kemudian yang kedua adalah make to order atau produksi untuk pesanan. Make to order merupakan tipe produksi yang melakukan produksi berdasarkan pesanan pelanggan, baik dari segi mutu maupun karakteristik produk lainnya. Kuantitas produk kecil, produk-produk yang dihasilkan merupakan kombinasi dari komponen-komponen baku dan komponen hasil perancangan yang dibutuhkan. Kalau make to order ini nanti coba saya jelaskan lagi. Jadi nanti akan ada perbedaan dengan engineer to order. Yang ketiga adalah assembly to order, jadi perakitan untuk pesanan. Di sini merupakan produk hasil rakitan komponen-komponen baku yang telah disiapkan. Produk yang dihasilkan beragam dan bermutu tinggi, harga yang ditawarkan bersaing, kemudian sub-assembly memiliki waktu ancang yang pendek. Merupakan adopsi dari prinsip-prinsip modularitas, contoh furniture, komputer. Jadi biasanya produsen atau pabriknya itu tuh sudah memiliki part-partnya gitu ya. Jadi part-partnya nanti tinggal di-assembly, nah sesuai dari produk yang diinginkan. Nah ini kan furniture, itu kan kalian juga tahu sendiri kan di praktikum itu PTIT dari furniture harus menyediakan materialnya itu udah berupa kayak produk jadinya gitu. Jadi nanti tinggal mengassembly atau memasang kakinya, kaki-kaki meja, misal kemudian apa untuk lainnya, ada kabin-kabinanya. Nah, itu komputer juga begitu ya. Jadi misal di bagian motherboard-nya itu tuh sudah assembly-nya, kemudian bagian kipasnya. Nah, itu kan nanti di assembly untuk jadi satu komputer. Kemudian di sini ada engineer to order atau biasa disebut design to order. Di sini engineer to order atau ETO sering juga disebut dengan design to order atau DTO. Strategi respon pemenuhan permintaan konsumen yang dimulai dari proses perancangan produk sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh konsumen atau pelanggan hingga diproduksi dan dikirimkan ke tangan konsumen atau pelanggan.
Perusahaan tidak mempunyai persediaan atau inventory, sehingga biaya persediaan boleh dikatakan hampir tidak ada. Contoh, jembatan, produk-produk militer, kapal, pesawat terbang, peralatan khusus industri, dan gedung. Jadi biasanya kalau engineer to order ini tuh dia kayak benar-benar pesanan khusus gitu ya. Jadi untuk kapal, kan kemarin juga kuliah umum udah ngerti ya bagaimana PT PAL itu ketika membuat kapal itu benar-benar custom sesuai dengan permintaan pelanggannya. Kemudian jembatan itu kan juga jembatan pasti beda-beda ya antar jembatan satu dengan lainnya. Ya mungkin konstruksi dasarnya sama, cuma ketika diaplikasikan itu kan nantinya akan berbeda mungkin dari panjangnya, kemudian strukturnya, finishnya nanti bagaimana itu pasti berbeda. Nah, kalau yang antara engineer to order sama make to order tadi, bedanya kalau make to order dia tidak perlu mendesain dari awal seperti engineer to order gitu. Jadi kalau engineer to order itu tuh dia benar-benar spesifik, khusus. Biasanya juga produknya itu nggak yang lebih dari 2 gitu agak susah ya kalau bisa dibuat seperti itu. Tapi kalau pesawat terbang itu kan memang komersil ya. Jadi biasanya tipe ini cuma diproduksi berapa gitu. Jadi benar-benar eksklusif lah istilahnya. Tapi kalau make to order itu dia kita bisa customize ya, tapi customize yang sudah ada. Misal kalau misalnya komputer kamu pengennya komputer i3, tapi i3-nya itu speknya belum ada gitu. Jadi belum ada di spek i3 sebelumnya. Misal biasanya i3 itu rata-rata untuk RAM-nya itu 8 GB seperti itu. Nah, kalau misalnya mau di custom gitu, jadi yang RAM-nya lebih dari 8 GB, terus kemudian yang awalnya bisa i3 itu kan jarang ya kalau pakai yang SSD gitu. Jadi kalian custom dari yang hard disk nanti diganti SSD, jadi kayak gitu. Jadi sudah ada. Kalau make to order itu biasanya dia inventory-nya itu dia punya inventory. Tapi kalau engineer to order ini kan dia bilang kalau persediaan atau inventory-nya itu hampir nggak ada, sehingga biaya persediaan boleh dikatakan hampir tidak ada. Kalau make to order itu masih ada, tapi ya hanya tertentu gitu, beberapa part saja yang memang bisa untuk customize dari produk-produknya. Nah, di sini ada tipe-tipe proses. Yang pertama adalah flow shop. Flow shop di sini adalah tipe proses yang didasarkan pada urutan produksi. Ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah continuous flow. Terdapat pada produksi produk cair, bubuk, atau logam dasar. Nah, ini contohnya adalah pabrik pupuk. Jadi, continuous ya, maksudnya alirannya itu berulang gitu. Kemudian, dedicated repetitive flow merupakan tipe proses yang menggunakan fasilitas yang sama sekalipun ada variasi, misal warna. Ini contohnya adalah pabrik pembuatan soft drink. Nah, ini biasanya kalau soft drink itu kan sebagai kayak Fanta, Sprite, itu kan rasanya tuh hampir sama kan, bersoda gitu. Cuma yang membedakan itu mungkin ada bahan-bahan yang ditambahkan. Misal kalau Fanta rasanya ada strawberry dan lain sebagainya, itu ditambahkan untuk rasanya. Kalau Sprite itu kan dominan lebih ke originalnya gitu ya, original dan diberi lemon. Nah, seperti itu. Ini makanya dia ada variasinya. Kemudian ada batch flow, adalah tipe proses untuk 2 atau lebih jenis produk yang dibuat dengan fasilitas yang sama. Contoh lintasan perakitan pembuatan mobil. Nah, ini untuk mobil itu kan biasanya lainnya tuh sama ya. Cuma nanti ketika dia ada perubahan itu paling custom penambahan part ini di line ini di bagian ini nambahinnya. Jadi di urutan proses mana sih dia perlu ditambahin, paling nambahin seperti itu. Kemudian ada mixed model repetitive flow, merupakan kombinasi dari dedicated dan batch. Satu fasilitas tapi bisa untuk banyak jenis produk. Waktu setup hampir 0, urutan pengerjaan berbeda, misal model 1 di workstation ABC, model 2 di workstation ABC. Jadi produk model 2 perlu 2 unit output dari A.
Nah, ini kayak pengulangan ya, misal baju gitu. Baju biasanya kan kalau dress kayak gitu, misal ada pitanya 1. Nah, ini model 1 kan, di workstation ABC. Nah, kalau untuk model 2, pitanya 2 kan berarti harus ada pengulangan di penambahan pitanya itu di prosesnya. Ini contoh dari mixed model repetitive flow. Kemudian ada job shop, merupakan pengorganisasian peralatannya sama fungsinya, sehingga aliran pekerjaan dari departemen ke departemen menggunakan tipe operasi berbeda. Ciri-cirinya adalah mesin yang digunakan multipurpose, jenis produk banyak, perencanaan terperinci, informasi job dan shop terperinci, ketersediaan sumber daya terkoordinasi, serta keterampilan pekerja tinggi. Nah, ini normalnya itu pakainya job shop biasanya. Kemudian ada fixed site atau proyek. Nah, ini kalian pasti tahu ya, yang tadi mau dibahas, engineer to order. Proses untuk kegiatan proyek yang bahan baku, perkakas, dan pekerjaan. Yang pekerjanya bergerak ke lokasi di mana produk dipabrikasi. Ciri-cirinya pekerja terlatih, mahir, mandiri, jumlah pesanan kecil, dan tunggal. Contoh pabrik pembuatan pesawat terbang atau kapal laut. Nah, ini ada keterkaitan tipe produk, tipe proses, dan tipe tata letak. Nah, ini yang flow shop. Ini continuous sama dedicated repetitive, ini adalah make to stock, yang batch adalah assemble to order. Ini pakainya tata letak produk dan seluler. Kalau yang ini make to stock pakainya tata letak produk. Kemudian yang ini mixed mode repetitive juga assemble ya. Tata letak produk dan seluler. Kemudian kalau job shop ini adalah make to order. Tata letak produknya adalah tata letak produk dan seluler. Fixed site, engineer to order, tata letaknya adalah posisi tetap. Jadi fix, sama-sama fix. Nah, ini hubungan tipe produk, proses, dan tata letak. Berdasarkan variasi produknya ini dari sedikit ke banyak. Untuk yang jumlah produksi dari kecil ke besar. Nah, ini untuk yang variasi produknya banyak dan jumlah produksinya kecil, ini ada make to order atau job shop atau tata letak proses. Kemudian kalau di sini jumlah produksinya kecil, variasi produknya kecil, dan di sini ada engineer to order, fixed site, tata letak posisi tetap. Kemudian kalau yang sedang, ini make to order juga ada, make to stock juga ada, assemble to order atau job shop, alirannya batch flow, mixed model, atau tata letak proses dan seluler untuk yang tata letaknya. Kemudian kalau yang jumlah produksinya besar tapi variasi produknya sedikit, ini lebih ke make to stock atau continuous. Kemudian ini ada dedicated, repetitive atau tata letak produk. Dan di sini ada pembagiannya, hubungannya. Dan di sini kemudian ada rancangan produk. Rancangan produk melibatkan penentuan produk dan jumlah yang akan diproduksi. Analisis terhadap rancangan produk bertujuan mengetahui beberapa faktor penting. Yang pertama adalah jumlah total permintaan pasar dan modal yang dibutuhkan. Yang kedua adalah laju produksi. Nah, ini ya, yang tadi berdasarkan plan tadi, yang remember ada plan. Nah, ini adalah analisis perancangan produk yang paling penting. Kemudian saya lanjutkan, yang ketiga adalah cara produksi, yang keempat adalah umur yang diharapkan terkait dengan umur setiap produk, stabilitas produk, tingkat kepekalan produk terhadap perubahan perilaku pasar yang akan mempengaruhi perilaku konsumen. Ini makanya perlu market research. Yang keenam ada daya tahan produk terkait dengan karakteristik produk. Yang ketujuh adalah fungsi produk. Yang kedelapan adalah derajat pembakuan terkait kemungkinan penerapan modularitas produk. Yang kesembilan adalah perkiraan harga jual terkait dengan pemenuhan aspek kepuasan pelanggan. Nah, kemudian proses produksi. Kegiatan proses produksi memerlukan proses perencanaan dan pengendalian. Perencanaan kebutuhan sumber daya pabrik memerlukan peta kerja. Peta kerja bertujuan memberikan informasi dan memberikan kemudahan dalam analisis. Di sini ada beberapa macam untuk peta kerja. Yang pertama adalah assembly chart. Kalian udah melakukan ini ya, sudah membuat assembly chart. Grafik urutan-urutan aliran komponen dan rakitan bagian ke dalam rakitan suatu produk yang menunjukkan keterkaitan antar komponen. Dan dapat pula digambarkan dengan gambar terurai.
Kemudian ada operation process chart. Ini kalian juga udah pernah buat. Peta yang menggambarkan urutan operasi yang dilalui suatu produk. Multi Product Process Chart, bentuk khusus dari OPC, perbedaannya dan menggambarkan banyak proses membuat produk atau komponen. Ini biasanya juga pada jumlah mesinnya. Di MPPC, Flow Process Chart adalah peta yang menggambarkan informasi yang diperlukan setiap komponen pembentukan sebuah produk lengkap dengan lebih terperinci. Materi selanjutnya adalah pemilihan mesin, jumlah atau kapasitas, dan perancangan stasiun kerja. Berdasarkan analisis produk dan proses, maka pemilihan spesifikasi mesin yang sesuai bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan dokumentasi atau katalog mengenai mesin atau fasilitas produksi lainnya yang bisa diperoleh dari pemasok khusus. Penetapan kapasitas dan jumlah mesin yang dibutuhkan. Kenapa perlu penetapan kapasitas produksi? Jadi ini digunakan untuk perancangan fasilitas produksi yang baru atau ekspansi fasilitas yang ada. Mengantisipasi periode operasi yang pendek. Dan di sini kapasitas produksi secara umum diukur dalam bentuk unit-unit fisik berdasarkan output maksimum yang dihasilkan oleh proses produksi atau berdasarkan jumlah masukan yang tersedia pada setiap periode operasi. Keputusan kapasitas produksi ditentukan juga oleh kemampuan mesin atau fasilitas produksi yang terpasang. Jadi jangan lupa untuk kapasitas mesin ini biasanya diperlukan. Jadi kapasitas produksi juga tergantung sama kapasitas mesin. Kalau misalnya produksi kalian pengen 1000 per hari, tapi ternyata mesinnya itu hanya bisa 700 produk per hari. Nah, itu kan masih ada kekurangan. Itu nanti apa yang harus dilakukan. Proses produksi, pembuatan sebuah produk dibedakan menjadi 2 tahapan, yaitu yang pertama adalah one stage, 1 tahapan saja. Penetapan kapasitas produksi dari mesin atau fasilitas lainnya ditentukan secara langsung berdasarkan output rate. Ini inputnya berupa bahan baku, dan ini proses produksi, transformasi dari bahan baku menjadi produk akhir atau produk jadi yang outputnya. Kemudian di sini yang kedua adalah beberapa tahapan proses atau multiple stage. Bahan baku, ini tahap pertama. Kemudian ke tahap kedua, ini ada bottleneck karena ada kelebihan kapasitas atau excess capacity nih. Kelebihan kapasitas, jadi ada bottleneck di sini. Kemudian masuk ke tahap 2, jadilah produk jadi. Jadi hati-hati ketika ada multiple stage, itu jangan sampai ada bottleneck agar proses produksi lancar dan sesuai target atau sasaran outputnya. Langkah-langkah penetapan kapasitas produksi yang 1 tahap operasi yaitu single stage. Di sini ada penetapan kapasitas proses atau mesin yang diperlukan akan lebih mudah dan sederhana. Output yang dihasilkan dapat dikaitkan langsung dengan kapasitas proses atau mesin yang digunakan tersebut. Nah, ini ada penetapan kapasitas produksi yang diperlukan. Yang pertama adalah informasi data berdasarkan hasil pengamatan kebutuhan. Yang kedua adalah existing process bottleneck. Ini kalau misalnya masih ada bottleneck. Kemudian ada formulasi alternatif untuk memenuhi kapasitas yang dibutuhkan mendatang. Ada pemilihan dan penetapan tipe teknologi yang diaplikasikan. Kemudian ada penetapan kebijakan sentralisasi atau desentralisasi pabrik. Kemungkinan melakukan subkontrak. Analisis dan evaluasi alternatif, keputusan diambil berdasarkan pada faktor-faktor ekonomi seperti biaya, revenue, dan resiko-resiko. Dampak yang bersifat strategis seperti kompetisi, fleksibilitas, kualitas, dan penyesuaian organisasi atau manajemen. Pilihan yang optimal dan implementasikan rencana pengembangan kapasitas yang telah dirumuskan. Jadi biasanya itu kembali lagi ke biaya. Nah itu cost. Kita kalau di perusahaan itu harus saving cost atau menekan namanya biaya-biaya, tapi harus meningkatkan profitnya. Itu susahnya di situ. Oh ya, yang ini beberapa tahap tadi ya, yang multi-stage menggunakan berbagai mesin, kapasitas produksi berbeda tiap mesin, dapat terjadi penyumbatan arus aliran material atau bottleneck. Kemudian diperlukan pengaturan line balancing yang baik serta penetapan kapasitas produksi. Nah, ini kan perlunya line balancing yang baik itu biar tidak terjadi bottleneck. Penentuan jumlah mesin, informasi yang dibutuhkan yaitu volume produksi yang dicapai, estimasi scrap pada setiap proses operasi, waktu kerja standar untuk proses operasi yang berlangsung. Rumus menentukan jumlah mesin, di sini ada N.
Ini berbeda ya sama yang di praktikum gitu. Jadi tergantung dari data yang kita miliki, nah itu baru kita tentukan jumlah mesinnya. Kalau ini rumusnya adalah N sama dengan T per 60 dikali P per D kali E, di mana P adalah jumlah produk yang harus dibuat oleh masing-masing mesin per periode waktu kerja, unit produk per tahun. T adalah total waktu pengerjaan yang dibutuhkan untuk proses operasi produksi yang diperoleh dari hasil time study atau perhitungan secara teoritis, menit per unit produk. Kemudian D adalah jam operasi kerja mesin yang tersedia, di mana untuk satu shift kerja, D itu biasanya adalah 8 jam per hari, dan ini perlu disesuaikan. Jadi, kan nggak semua perusahaan itu adalah 8 jam per hari, ini biasanya. Kemudian ada berapa shift kerja, kalau ada 2 shift kerja, maka D itu adalah sama dengan 16 jam per hari. Kalau misalnya 3 shift kerja, itu berarti ada 24 jam per hari. Yang E adalah faktor efisiensi kerja mesin yang disebabkan oleh adanya setup, breakdown, repair, atau hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya idle. Harga umumnya adalah 0,8 sampai 0,9. Ini efisiensi kerja mesin itu biasanya dilihat dari jadi historinya ya, dia tuh sebenarnya bisa bekerja itu tuh berapa besar efisiensinya. Nah, ini yang bagus itu antara 0,8 sampai 0,9. N sama dengan jumlah mesin ataupun operator yang dibutuhkan untuk proses produksi. Allowance, produksi dengan 100% berkualitas baik tidak mungkin tercapai. Dengan demikian perlu kelonggaran atau allowance terhadap produk yang rusak pada saat aktivitas produksi berlangsung untuk setiap tahapan prosesnya. Sehingga demand akan menjadi P. P adalah jumlah produk yang dikehendaki atau demand rate-nya. PG adalah jumlah produk yang berkualitas baik, good parts. Dan PD adalah jumlah produk yang rusak atau defective parts. Jadi keseluruhan jumlah produk ini adalah terdiri dari produk yang baik ditambah produk yang cacat. Demand, jumlah produk rusak dapat dinyatakan juga dalam bentuk persentase kerusakan P dari jumlah produk yang berkualitas baik. Sehingga rumus demand menjadi di mana P sama dengan P besar jumlah produk yang dikehendaki atau demand rate, seperti tadi ya. Dan P kecil adalah persentase kerusakan atau persen defect atau scrap. Contoh, jika jumlah produk A dengan kualitas baik adalah sebesar 50 unit per hari dan persentase kerusakannya adalah 15% demand rate output dari stasiun kerja dapat dihitung P besar, ini yang jumlah produk atau demand rate, sama dengan PG. PG ini yang good tadi ya. Per 1 min P sama dengan, nah ini kan 50, jadi yang kualitas baik, yang good. Dibagi 1 dikurangi, nah nih, persen demand rate-nya ini, kerusakannya, persentase 5% dari kerusakannya ada 0,05. Jadi, jumlah produk keseluruhan atau demand rate-nya adalah 53 unit per jam. Kemudian efisiensi. Efisiensi di sini adalah E sama dengan H per D, sama dengan 1 min DT plus ST per D. E di sini adalah efisiensi, H adalah running time yang diharapkan per periode berupa jam. D, lama waktu kerja per periode, 8 jam per hari untuk satu shift kerja. DT adalah downtime. ST adalah setup time untuk proses pengerjaan per periode. Jadi setup time-nya itu juga ditambah. Jadi nggak cuma waktu produksinya, jadi di sini dia ngitung setup sama downtime. Contoh, produk B dikehendaki demand rate-nya adalah sebesar 150 buah per hari, sehingga dapat dihitung jumlah mesin untuk kebutuhan masing-masing tahapan prosesnya. Data dari proses manufacturing produk B dapat dilihat pada tabel berikut. Tahapan prosesnya ini yang pertama, tipe mesinnya adalah mesin buku, jam kerja per periode adalah 8 menit,
waktu pengerjaan per produk 15, downtime per harinya ini 70 menit. Setup type ini adalah 16 menit. Defect-nya ada 6%. Kemudian tahapan proses kedua pakai mesin freeze, jam kerjanya 8 jam. Ya. Waktu pengerjaan per produk 40, downtime per hari adalah 80, setup time-nya adalah 12 menit, defect-nya 4%. Nah, ini proses ketiga pakai mesin drill, jam kerja per periodenya 8, waktu pekerjaan per produknya di sini 20, downtime per hari adalah 40, setup type-nya adalah 8, dan defect-nya adalah 9. Nah, kita cek penetapan efisiensi dari masing-masing tahapan proses berupa E ini ya, efisiensi. Rumus umumnya adalah E sama dengan 1 min waktu yang terbuang per periode dibagi jam operasi kerja per periode. Di sini rumusnya ada 1 min DR plus SR. Ini adalah downtime, ini tadi yang setup time, waktu yang terbuang nih ya. Dibagi D, jam operasi kerja per periode. Untuk mesin bubut, tahapan proses ke-1, yang pertama, efisiensinya adalah 1 min DR plus SR dibagi D, sama dengan 1 min 70 plus 16 dibagi 60 kali 8. Sama dengan 1 min 0,18. Isinya adalah 0,82. Untuk mesin freeze, tahapan proses kedua, di sini ada 1 min DR plus SR dibagi D, sama dengan 80 plus 12 dibagi 60 kali 8. Ini lihat di sini ya. Jadi bisa berdasarkan keterangan ini 80 plus 12. Kemudian untuk mesin drill, tahapan proses ketiga E1 sama dengan 1 min DR plus SR per D sama dengan 1 min 40 tahapan proses ketiga. Nah ini dilihat ini ya. E1 sama dengan 1 min DR plus SR per D sama dengan 1 min 40 plus 8 dibagi 60 kali 8 sama dengan 1 min 0,10. Jadi ini adalah efisiensi untuk mesin drill sebesar 0,9. Kemudian penetapan jumlah produk yang harus dibuat oleh masing-masing tahapan proses. Rumus umumnya ini tadi ya, yang di atas ada PI sama dengan P, GI, good product dibagi 1 min P. I adalah 1, 2, dan 3. Untuk mesin drill, tahapan proses kedua, di sini kita cek ya, 150 unit per hari, jumlah produk yang dikehendaki per hari. Nah, jadi tadi kan yang dipengen adalah 150 per hari. Nah, di sini untuk P3 adalah PG3 atau P good product 3 dibagi 1 min P3. Sama dengan 150 dibagi 1 min 0,09 sama dengan 150 dibagi 0,91, hasilnya adalah 164,84 dibulatkan, P3-nya menjadi 165 buah. Untuk mesin fresh ini harusnya. Ya, mesin fresh. Oke, nanti diganti. Untuk mesin fresh, tahapan proses kedua, P2. Jadi, P good product yang kedua dibagi 1 min P2. Sama dengan 165 dibagi 1 min 0,04. Sama dengan hasilnya 165 dibagi 0,96 adalah 171,88. Jadi P2 dibulatkan jadi 172. Untuk mesin bubut, tahapan masih ini yang ke proses 1 ya. Yang ke awal. Nah, ini yang ke awal. Jadi ini hitung mundur. P1 jadi produk good yang pertama, ini sama dengan 172 dibagi dengan 1 min 0,06. Sama dengan 172 dibagi 0,94, hasilnya adalah 172,98, yaitu dibulatkan menjadi 183 buah. Nah, ini untuk penggambarannya, jadi ini yang tadi ya, mesin drill itu kan yang terakhir ini.
Nah, ini untuk P0-nya adalah 183, P1-nya juga sama 183, PG1 sama dengan 172, dan PD1 adalah sama dengan 11. Ini ya, 172. Ini yang paling banyak. 0, pada ini 0, itu karena ada. Untuk yang kedua, P2, ini kan P1 kan 183. Nah, ketika masuk ke mesin freeze, ini kayak ada pengurangan gara-gara cacat gitu ya. Jadi 183 dikurangi 172. Cacat atau scrap lah istilahnya. 183 dikurangi 172. Jadi di sini ada defect PD1, makanya yang pertama ini defektifnya adalah 11 produk. Dan yang kedua ini kan tadi 172 di mesin freeze. Jadi ini yang good produknya ini ada 165. Kemudian untuk yang defektifnya berarti 172 dikurangi 165 sama dengan 7 buah. Nah, ini untuk yang P3-nya ini 165, PG3-nya adalah 150. Nah, 150 berarti 165 dikurangi 150. Hasilnya adalah untuk defective part-nya ada 15 part sendiri. Sampai dia menghasilkan produk jadi ini. 150 unit. Makanya kan yang tadi ini dihitung mundur, kalau ini bisa dimajuin, dihitung maju, karena udah ketahuan di perhitungan mundurnya. Penetapan jumlah mesin yang dibutuhkan dalam masing-masing tahapan proses, rumus umumnya adalah NI sama dengan TI per 60 dikali PI per DI, sama kayak yang awal tadi, I sama dengan 1, 2, dan 3. Untuk mesin bubut, tahapan proses ke-1-nya adalah ini N1 sama dengan 15 per 60 dikali 183 dibagi 8 ke 0,82 sama dengan 6,97. Jika dibulatkan, jumlah mesinnya adalah 7 buah. Nah, untuk mesin freeze, tahapan proses kedua ini ada N2 sama dengan 15 per 60 dikali 172 dibagi 8 kali 0,81 sama dengan 17,69. Jadi untuk mesin kedua ini 18 buah. Untuk mesin drill tahapan proses ketiga ini ada N3 15 per 60 dikali 165 dibagi 8 kali 0,90. Nah, ini hasilnya 7,64. Jadi N3 dibulatkan atau mesin ketiga ini jumlahnya adalah 8 buah. Untuk efisiensi masing-masing tahapan proses tergantung pada faktor-faktor macam atau tipe mesin atau produksi yang dipakai. Kemudian bagaimana caranya mesin atau produksi tersebut dioperasikan, kecepatan potong, dan lain-lain, kebijaksanaan yang diambil untuk aktivitas perawatan. Perencanaan stasiun kerja dan penetapan luas area yang dibutuhkan. Stasiun kerja secara umum yaitu sebagai suatu ruang yang ditempati oleh sebuah mesin atau bangku atau meja kerja. Peralatan kerja bantu yang diperlukan dan operator yang bertugas mengoperasikan mesin tersebut. Stasiun kerja dalam industri manufaktur adalah lokasi di mana suatu operasi produksi akan mengambil tempat. Penentuan luas ruangan diperlukan untuk aktivitas produksi yang sangat tergantung pada masing-masing area kerja atau workstation yang ada. Kebutuhan luas area harus dipertimbangkan untuk seluruh aktivitas yang ada di dalam pabrik. Ada 3 macam area yang harus diberikan. Yang pertama adalah area yang diperlukan untuk operasi dari mesin atau peralatan produksi yang ada. Nah, ini untuk SK-nya yaitu workstation-nya. Area yang diperlukan untuk penyimpanan bahan baku atau benda jadi yang telah selesai dikerjakan ini, yang material dan finish good. Kemudian ada area yang dipergunakan untuk fasilitas-fasilitas servis. Ini biasanya kayak ada kantin atau maintenance, tempat maintenance mesinnya itu ada. Di sini dalam perencanaan ruang diperlukan untuk beroperasinya mesin dan peralatan produksi lainnya, maka diperlukan pelonggaran atau allowance untuk ruangan antara mesin dan operator, work in process storage, dan juga kelonggaran-kelonggaran yang ditunjukkan untuk mempermudah proses pemindahan bahan serta perawatan maintenance. Area lain yang diperlukan ada area tool storage, ruangan mandor atau supervisor, area untuk keperluan penyimpanan material berdasar dimensi fisik dari material atau produk yang akan disimpan, dan fasilitas pemindahan bahan yang akan dioperasikan. Jadi ini sudah selesai.
Ya, untuk materi perencanaan kebutuhan sumber daya pabrik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.